keluarga aja. Nah, kamu punya kekuasaan nggak dalam keluarga itu, Yudhistira? Kalau sama adik ada, kalau sama Oh. orang tua enggak, masih kalah kekuasaannya. Memang itu kan penelitian yang terdahulu banget, ibaratnya Machiavelli, kemudian Weber, Marx, itu kan tokoh-tokoh awal yang kemudian menemukan teori itu. Lantas kan sudah banyak teori-teori kontemporer, tapi ya itu memang dijadikan rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bu Silka, tim teaching sosiologi politik untuk kelas 2019 ABC yang saya banggakan para mahasiswa yang pada kesempatan ini kita melaksanakan pertemuan ketiga tentang sosiologi politik. Tadi teman-teman juga sudah melihat konten saya tentang pertemuan ketiga. Saya akan membuka sekilas 2 menit saja supaya memori teman-teman teringatkan, atau sifatnya itu tadi semacam mengangkat kembali sesudah melihat konten. Sekarang kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, untuk memperdalam apa yang menjadi konten dari pertemuan ketiga. Nanti Bu Silka akan membantu menjawab terkait dengan hal itu. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Diamnya teman-teman itu berarti diam emas mungkin, atau mungkin teman-teman belum melihat konten, atau yang ketiga mungkin teman-teman mempunyai kegiatan lain sehingga tidak fokus dengan kuliah ini. Memilih yang mana? Yang diam emas atau yang mana? Silakan. Meskipun tidak harus bertanya juga, bisa mengkritik, bisa mengatakan hal yang kurang benar dan kemudian melengkapi apa yang ada dalam konten. Kalau Rolita ketika posisi di kantor Balitbank Jawa Timur, sebetulnya merasakan bagaimana tema kajian, bukan tema sosiologi politik, kajian dimensi sosiologi politik ini di situ sebetulnya. Saya nggak tahu apakah di situ terasa atau tidak. Rolita mau berkomentar? Maksudnya gimana, Pak? Nggak apa yang menjadi pembahasan kita tadi Kebijakan kan? yang saat ini gitu ya, Pak ya? Betul. Silakan Rolita. Oh, yang sesuai dengan 3 teori klasik itu ya, Pak ya? Ya, apapun yang Rolita tangkaplah kalau begitu. Yang dihubungkan dengan kampusmu, bukan kampusmu. Ya kampusmu lah, karena kan tempat untuk kamu kuliah ini. Tempat kamu di kuliah kan pada semester ini kan di Balitbank Prof Jawa Timur, Balitbank Prof Jawa Timur. Itu sih, Pak. Kalau kebijakan politik saat ini di Balitbank itu masih vakum karena pandemi ini, jadi kegiatan penelitiannya itu ditunda gitu.
the power. Nah, kan kalau kita ngomong kan pada kajian pertama itu kan kita ngomong the kekuasaan. Ketika ditunda itu maka Balitbang nggak punya kekuasaan dong terkait dengan kan tujuannya adalah penelitian dan pengembangan bagaimana Jawa Timur lebih bagus. Masa karena pandemi kemudian tidak mempunyai the power untuk kemajuan Jawa Timur? Apakah apa itu namanya hal ini terjadi, Rolita? Iya Pak, izin menambahkan ya Pak. Oke. Jadi mungkin pembuatan policy brief untuk dibaca oleh Pemda ataupun Bapeda gitu Pak. Jadi di Balitbang ini membuat policy brief misal tentang vaksin booster untuk kasus Omikron yang terakhir itu. Nah itu gimana caranya biar bacaan yang simple gitu Pak, bacaannya sebenarnya ilmiah tentang kesehatan dan juga penelitian. Ini bisa dijadikan salah satu rujukan untuk kebijakan politik di pemerintah daerah, mempertimbangkan tentang masukan dari sini, begitu Pak. Jadi itu kekuasaannya di sini. Itu maksud yang saya inginkan, bahwa di situ ada the power untuk menampilkan Jawa Timur lebih baik dalam hal suasana pandemi ini. Terima kasih Rolita, itu sekilas tentang Pak Balitbang Jawa Timur. Kalau dari yang di lapangan Yudhistira Febrianto, Yudhistira di mana ini? Di rumah atau di mana Yudhistira? Di rumah Pak. Wah, the power di rumah itu bagaimana Yudhistira? Paling itu Pak, kekuasaan dalam keluarga aja. Nah, kamu punya kekuasaan nggak dalam keluarga itu Yudhistira? Kalau sama adik ada, kalau sama orang tua enggak. Masih kalah. Ya yang benar aja kamu kan berkuasa. Minta tidak hanya SPP kepada orang tua. Sampai orang tua setiap hari kerja hampir 24 jam untuk mencarikan uang untuk kamu, untuk bahkan ke kafe aja kan minta ke orang tua kamu. Oh enggak Pak, itu cari duit sendiri kalau itu. Oh gitu. Ya kalau untuk bicara kekuasaan paling kerasa ya saya rasakan ya di sementara di lingkungan keluarga aja sih. Yang paling berkuasa di keluargamu itu siapa? Bapak, ibu, atau kamu, atau adik? Ibu dong. Ibu. Nama ibu negara Pak. Ibu negara. Bu Silka mau berkomentar tentang Balitbang sama keluarganya Yudhistira ini tentang kajian dimensi sosial lagi politik ini, Silka. Tapi pada dasarnya teman-teman sudah bisa memahami ya tentang dimensi-dimensi kajian ilmu politik, bagaimana teman-teman bisa melihat kajian-kajian tersebut dalam lingkup terkecil sekalipun. Kayak Yudhistira udah paham nih kalau di keluarga tingkatan power kekuasaannya bagaimana. Kemudian juga tadi di Balitbang Rolita bisa menjelaskan bahwa Balitbang punya power untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi atau policy brief yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah yang akhirnya keluar dalam bentuk kebijakan, khususnya kalau sekarang situasi pandemi. Jadi teman-teman sudah bisa mengkorelasikan apa yang kita pelajari di kajian dimensi sosiologi politik ini di kehidupan sehari-hari. Itu sudah baik, tapi nanti mungkin bisa lebih dielaborasi lagi mungkin dalam bentuk penelitian seperti sudah teman-teman semuanya. Gitu aja sih Pak Agus. Baik, teman-teman memang udah paham deh Pak Agus. Ini dengan para senior ini Bu Silka, ini kan para senior mahasiswa kita ini. Meskipun sedikit adalah para senior yang insya Allah semester depan lulus Bu Silka. Amin. Syaratnya memang mengerjakan tugas sosiologi politik lunde bagus, maka kemungkinan semester 7 bisa lulus mereka Bu Silka. Amin. Berarti ini semester 6 ya? Semester 6, ya. Semester depan sudah bisa lulus. Depan semester 7, karena bimbingan saya juga semester 7 ada yang lulus. Bimbingannya Pak Farid juga ada yang lulus. Intinya tergantung pada teman-teman ini. Ya. Jadi jurnalnya harus betul-betul dipersiapkan ya. Betul. Harus sebagai satu persyaratan. Ya.
Nurul, kamu pengen selesai semester berapa, Nurul? Saya sepertinya nambah 1 tahun lagi Pak, soalnya ngejar SKS. Gimana? Saya masih 1 tahun lagi, soalnya masih nambah SKS, masih ngejar SKS yang ketinggalan. Kurang berapa? Saya ini masih kurang lebih berapa ya Pak? Masih 50 SKS lebih. Okay. Oh, masih harus 2 semester lagi. Kalau Iya. Reza, bagaimana Reza? Ya kalau saya kalau bisa semester depan Pak lulus Pak. Oke. Muhammad Tari, bagaimana Muhammad Tari dirimu mengikuti suasana kelas ini hari dari Ngawi? Arya Novanto. Oh, Ari mungkin masih ada kegiatan. Rolita juga semester depan kan? Inginnya semester 7 selesai Pak. Oke. Iya semester depan. Oke. Tapi kalau semester 8 juga enggak masalah. Loh, itu. Tapi memang saya kan tinggal 138. Jadi kalau misal semester depan ambil skripsi itu berarti skripsi doang sama seminar pembangunan itu udah lebih dari 1 tahun. Iya. Semakin lama semakin tidak selesai. Semakin bosan, semakin malas. Karena semester depan sudah tidak ada teman. Kalau ini kan masih ada teman ya. Semester 7 itu sudah tidak ada teman. Jarang, mungkin hanya seminar pembangunan aja. Yudhistira, dirimu semester depan? Atau kapan Yudhistira? Saya masih lama Pak, soalnya habis cuti setahun saya. Oh gitu, ya dinikmati aja karena cuti. Oh. Oke, teman-teman, kalau terkait dengan mata kuliah kelihatan sudah selesai. Sekarang tinggal bagaimana penulisan paper. Penulisan paper itu pada pertemuan ketiga ini kita membahas pendahuluan. Sebelum pendahuluan adalah harus membuat 3-5 keyword kata kunci yang mewakili dari paper kalian. Kemudian sesudah itu teman-teman sesudah keyword selesai, maka teman-teman membuat pendahuluan yang pertama menampilkan fenomena. Kalau di abstrak itu hanya 1 kalimat, di pendahuluan ini adalah disempurnakan untuk lebih meyakinkan fenomenanya. Dilanjut dengan 10 penelitian terdahulu dari berbagai artikel di jurnal yang tentunya ada yang pro dan kontra diperdebatkan, dan terakhir atau akhir dari paragraf nanti ada the novelty, kebaruan dari penelitian kalian. Apa yang membedakan dibandingkan dengan penelitian terdahulu? Maka 1 halaman dari pendahuluan selesai. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman terkait dengan hal itu? Karena sekali lagi ini teman-teman sudah punya pengalaman pada waktu semester kemarin membuat sosiologi agama ataupun sosiologi hukum, sudah pernah menulis. Jadi saya tidak perlu mengulang banyak. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, sekarang saya pikir perkuliahan cukup. Sekarang silakan teman-teman untuk segera menulis dan menulis. Sebelum saya tutup, teman-teman ada yang menjadi request atau pertanyaan? Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan Yudhistira. Tadi bicara tentang kekuasaan, kenapa kok Machiavelli dijadikan rujukan paradigma? Udah gitu aja Pak. Nggak, pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu Machiavelli kok dijadikan sebagai rujukan? Hubungannya dengan apa ini? Ya apa karena filsafatnya, maksudnya cara filsafat politiknya Machiavelli yang dikatakan politik segala cara itu untuk mendapatkan kekuasaan Pak, maksudnya. Jadi Yudhistira dan semuanya pasti
tokoh-tokoh atau sosiolog lainnya itu jadikan rujukan semuanya, ya, jadikan rujukan. Mungkin ada yang tertulis dalam teks, ada yang tidak tertulis dalam teks, maksudnya yang ada di PPT yang saya tampilkan. Tetapi bahwa dari semua sosiolog itu iya. Bahkan di sini kan sosiolog-sosiolog yang ada di Indonesia, misalkan kalian mengenal Imam Prasojo yang sekarang masih segar, itu hebat-hebat sebetulnya, tetapi selanjutnya tidak kita tulis karena memang mungkin kalau ilmu sosiologi itu kan semakin lama semakin bagus, berbeda dengan apa itu ilmu politik. Machiavelli pun itu juga bisa menjadi rujukan yang bagus terkait dengan bagaimana meraih kekuasaan. Dan itu kalau Yudhistira mau menulis sebuah paper, bisa dijadikan sebuah pijakan. Sehingga saya tadi pada halaman kedua saya tampilkan, silahkan membaca berbagai buku karena memang kita terbatas untuk menampilkan contoh ataupun waktu untuk membahasnya. Begitu Yudhistira. Oke. Lainnya ada yang mau komentar atau bertanya? Bu Silka mau komentar sebelum kita tutup? Closing? Cukup sih Pak. Kalau tadi Yudhistira tanya kenapa Machiavelli dijadikan rujukan, karena memang itu kan penelitian yang terdahulu banget, ibaratnya Machiavelli, kemudian Weber, Marx, itu kan tokoh-tokoh awal yang kemudian menemukan teori itu. Lantas kan sudah banyak teori kontemporer, tapi ya itu memang dijadikan rujukan dasarnya. Tapi kalau untuk penelitian, terlebih untuk penelitian sekarang, itu memang akan lebih baik menggunakan teori-teori kontemporer seperti yang tadi disebutkan Pak Agus, bahwa kita punya banyak tokoh-tokoh Indonesia sendiri yang membuat buku yang punya teorinya sendiri yang mungkin memang lebih relevan dengan kita. Jadi Yudhistira nggak perlu bingung dengan teori-teori terdahulu yang digunakan, tapi memang itu sebagai dasarnya, sebagai pembuka bahwa fenomena-fenomena terkait dengan kekuasaan, elit politik dan lain sebagainya itu memang sudah ada sejak dulu, kemudian dikorelasikan dengan bagaimana fenomena-fenomena sekarang. Dan untuk tambahan bagi teman-teman yang akan menulis jurnal atau penelitiannya juga seperti itu, tadi saya sempat baca ada yang juga komen di pertemuan yang lalu ya tentang abstraknya. Nah itu ada yang memang belum menampilkan teori apa yang akan digunakan, kemudian metode apa dan lain sebagainya. Mungkin nanti di pendahuluan bisa diperjelas lagi dengan perbanyak literatur yang ada untuk bisa diperdebatkan dan mencari apa pembeda dari penelitian-penelitian yang terdahulu. Itu aja sih Pak Agus. Terima kasih Bu Silka tambahannya. Terima kasih teman-teman. Pertemuan ini alhamdulillah cukup 30 menit sehingga teman-teman bisa memanfaatkan. Ini Karinina baru mau masuk, kita masukkan dulu. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah bisa menyelesaikan 30 menit. Nanti waktu sekitar 45 menit teman-teman bisa untuk memanfaatkan bagaimana menulis sehingga nanti bisa terpublik dalam sebuah jurnal, publikasi kemudian terselesaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Karinina kehadirannya. Kehadiranmu tetap bermanfaat bagi pertemuan kita. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman.